Pada video sebelumnya kita telah belajar bagaimana membedakan antara relasi dan fungsi. Selain itu kita juga telah belajar tentang daerah asal atau domain, kemudian daerah kawan atau kodomain, dan daerah hasil atau range. Dan pada video kali ini kita akan melihat dan memahami ciri-ciri fungsi. Perhatikan contoh dan bukan contoh fungsi dan relasi dari himpunan A yang anggotanya adalah 1, 2, dan 3 ke himpunan B yang anggotanya itu adalah A dan B. Jadi kalau di sini saya gambarkan dalam diagram panah. Jadi ini ada himpunan A yang anggotanya adalah 1, 2, dan 3. Selanjutnya ini ada himpunan B ya, yang anggotanya itu adalah A dan B. Sekarang perhatikan yang merupakan fungsi itu seperti ini. Jadi satunya dipasangkan dengan A, duanya dengan A, tiganya dengan A. Satunya dengan A, duanya dengan A, tiganya dengan A. Jadi kalau seperti ini dia merupakan fungsi. Ya, perhatikan bahwa semua anggota di domain atau di daerah asal yaitu 1, 2, dan 3 ini memiliki pasangan tepat 1 ya di himpunan B sebagai kodomain atau daerah kawan. Nah, sekarang yang bukan fungsi itu contohnya seperti ini. Jadi satunya dipasangkan dengan A, duanya dipasangkan dengan A, duanya dipasangkan dengan B. Satunya dipasangkan dengan A, duanya dipasangkan dengan A, kemudian duanya dipasangkan dengan B. Nah, seperti ini. Kalau bentuknya seperti ini, dia bukan merupakan fungsi. Kenapa? Karena di sini perhatikan bahwa ada anggota himpunan A, yaitu 3, tidak memiliki pasangan di daerah kodomainnya, ya, di himpunan B-nya. Selain itu, perhatikan juga 2 ini, ya. Anggota himpunan 2 ini memiliki tidak tepat satu pasangan di himpunan B. Karena dia mendua ini ya, ke A dan ke B pasangannya. Kalau dia fungsi, dia harus tepat satu pasangannya di B. Sekarang kita akan melihat untuk ke-8 contoh fungsi ini. Jadi dari nomor 1 sampai nomor 8, apakah merupakan fungsi dengan cara memeriksa apakah setiap anggota A selalu dipasangkan dengan suatu anggota B. Ya, jadi kita akan lihat apakah setiap anggota A yaitu 1, 2, dan 3 ini selalu memiliki pasangan dengan satu anggota B. Nah, kita akan lihat untuk baris pertama. Jadi 1 dengan A, 2 dengan A, 3 dengan A. Jadi satunya akan ke A, duanya akan ke A pasangannya, dan tiganya juga akan ke A pasangannya. Oleh karena itu, jadi setiap anggota di A akan punya pasangan di B, ya. Nah, saya tuliskan sebagai Y saja ya untuk ya. Kemudian untuk yang baris kedua, satunya dipasangkan dengan B, duanya dipasangkan dengan B, dan tiganya dipasangkan dengan B. Ini sama juga seperti tadi ya. Semua anggota A itu memiliki pasangan. Kalau kalian lihat di sini untuk selanjutnya itu semua ini 1, 1, 1, 1, 1 punya pasangan di sebelahnya ya. Kemudian begitu juga dengan duanya. 2 ini punya pasangan di sebelahnya, lalu 3-nya sebagai anggota terakhir di himpunan A juga memiliki pasangan, baik A maupun B sebagai anggota himpunan B. Oleh karena itu ini semua jawabannya ya. Karena semuanya memiliki pasangan di B. Kemudian kita periksa untuk yang sekarang apakah pasangan dari setiap anggota domain hanya satu saja ya. Jadi kita akan periksa pasangannya itu hanya satu saja. Ya, ini penting. Karena itu yang menentukan ciri-ciri fungsinya. Jadi selain
anggota himpunan domainnya atau daerah asalnya semua memiliki pasangan, perhatikan bahwa pasangannya itu juga harus hanya satu saja, tidak boleh lebih ya, tidak boleh mendua seperti tadi. Kalau kita lihat di sini 1 dengan A pasangannya cuma 1, 2 dengan A pasangannya cuma 1, 3 dengan A juga pasangannya cuma 1 saja ya. Kemudian 1 dengan B pasangannya 1 saja, 2 dengan B 1 saja, 3 dengan B juga 1 saja. Kemudian 1 dengan A, 2 dengan A, 3 dengan B. Ya mungkin saya gambarkan ya. Jadi ini satu saya gambarkan. Satunya dengan A pasangannya, kemudian 2-nya dengan A pasangannya, kemudian 3-nya dengan B. Ya, perhatikan ini juga tetap merupakan fungsi karena elemen-elemen dari A ini cuma punya satu pasangan saja di B. Ya, walaupun ini anggota himpunan A yaitu 1 dan 2 sama-sama pasangannya adalah A, tetapi perhatikan ini pasangannya hanyalah satu saja. Ya, kalau seperti itu ya merupakan fungsi. Jadi ini ya tadi ya. Nah, sekarang nomor 4 ini juga sama seperti itu, 1 dengan A, 2 dengan B, 3 dengan A. Perhatikan bahwa anggota himpunan A hanya punya satu pasangan saja di kodomain atau di himpunan B. Ya, ini juga akan ini juga akan ya. Jadi seperti itu. Jadi kita telah memeriksa untuk fungsi, jadi setiap anggotanya A selalu dipasangkan ya, selalu ada pasangannya dengan anggota B dan pasangannya itu hanyalah satu saja. Tolong diingat baik-baik ya tentang bagaimana memahami fungsi. Dan sekarang coba bandingkan dengan contoh yang bukan fungsi berikut ini. Jadi ada 8 juga contoh yang bukan merupakan fungsi. Dari himpunan A yang tadi ya, anggotanya adalah 1, 2, dan 3 ke himpunan B yang anggotanya itu adalah A dan B. Nah, sekarang kita lihat. Satunya dipasangkan dengan A, 2-nya dipasangkan dengan A juga. 1 dengan A, 2 dengan A, lalu 2 dengan B. Ya. Kemudian apakah kalian bisa menjawab, apakah setiap anggota A selalu dipasangkan dengan suatu anggota B? Jadi di sini jawabannya tidak ya. Kenapa tidak? Karena di sini itu anggota himpunan A yaitu 3 itu tidak dipasangkan dengan suatu anggota B. Tidak punya pasangan ya. Kemudian perhatikan apakah setiap pasangan dari setiap anggota domain hanya satu saja di kodomain. Ya atau tidak? Ya, perhatikan ini. Untuk 2 ini dia tidak memiliki pasangan satu saja di kodomain. Ya, 2 ini memiliki 2 pasangan di kodomain, yaitu 2 dengan A dan 2 dengan B. Jadi ini jawabannya adalah tidak juga. Nah, selanjutnya kita coba lihat baris yang kedua sekarang. Satunya dipasangkan dengan B. Satunya dengan B, kemudian 2-nya dengan A, 2-nya dengan A, lalu 2-nya dengan B. Nah, sama seperti tadi juga. Ya, kita bisa lihat bahwa ada anggota himpunan A yaitu 3 tidak memiliki pasangan. Ya, jadi di sini jawabannya tidak. Kalau kalian lanjutkan untuk baris ketiga ini, elemen 2-nya tidak ada ya, hanya ada 1, 1 dan 3. Berarti dia ada yang tidak dipasangkan. Kemudian di sini 2, 2, 3, berarti elemen 1 pada himpunan A yang tidak memiliki pasangan kan. Jadi tidak. Kemudian di sini 2, 2, 2, ya ini elemen 1 dan 3-nya tidak memiliki pasangan di daerah asal. Ya, ini nanti semuanya akan tidak memiliki pasangan ya. Ada saja yang tidak memiliki pasangan anggota himpunan A-nya. Kemudian pasangan-pasangannya juga tidak cuma satu. Kalau di sini kita lihat ini ada 2-nya dengan A, 2-nya dengan B ya. Itu tidak boleh. Di sini satunya dengan A, satunya dengan B. Jadi dia mendua ya.
Satunya bisa ke A, satunya bisa ke B, seperti itu. Tidak boleh. Kemudian duanya dengan A, duanya dengan B, ya, juga mendua. Harus tetap hanya satu saja ya pasangannya di kodomain, sehingga kalian bisa dengan jelas membedakan mana fungsi dan mana yang bukan fungsi. Kalau bukan fungsi seperti ini, lihat saja pasangan-pasangannya itu biasanya lebih dari satu. Seperti ini, 2 dengan A, 2 dengan B, 2 dengan C. Banyak sekali ya, jelas itu bukan satu pasangannya. Ya, kalian bisa cek nanti ini semua hasilnya adalah tidak. Jadi demikian untuk contoh-contoh yang bukan merupakan fungsi. Saya pikir kalian sekarang sudah bisa menjawab pertanyaan ini. Yang pertama, jika f adalah fungsi dari A ke B, apakah setiap anggota dari A, ya perhatikan, apakah setiap anggota dari A selalu dipasangkan dengan tepat satu anggota B? Ya, ini jawabannya adalah ya. Setiap anggota dari A selalu dipasangkan dengan tepat satu anggota B, karena f adalah fungsi dari A ke B. Kemudian yang nomor 2, jika f adalah fungsi dari A ke B, apakah ada anggota A yang tidak dipasangkan dengan suatu pun anggota B? Jawabannya, karena dia fungsi, berarti semua anggota A itu harus punya pasangan di B ya. Jadi ini jawabannya adalah tidak. Ya, harus ada pasangannya. Harus semua anggota A itu punya pasangan di B, dan pasangannya tepat satu saja, tidak boleh lebih. Kemudian yang nomor 3, jika f adalah fungsi dari A ke B, apakah ada anggota A yang dipasangkan dengan lebih dari satu anggota B? Jawabannya tidak ya, karena sudah saya jelaskan seperti tadi, pasangannya itu hanya satu saja, tidak boleh lebih. Tolong diingat semua ya ketiga prinsip ini untuk memahami ciri-ciri fungsi. Nah, sekarang coba kita terapkan kesimpulan yang tadi telah kita peroleh untuk memeriksa apakah himpunan pasangan berurutan berikut ini merupakan suatu fungsi dari himpunan B. Ya, ini sekarang ada fungsi dari himpunan B yang anggotanya itu adalah A dan B ke himpunan A yang anggotanya itu adalah P, Q, R, S. Ya, jadi domainnya adalah A dan B, kemudian kodomainnya adalah P, Q, R, dan S. Kita akan periksa. Ketika A dipasangkan dengan P, B dipasangkan dengan P. Seperti ini. Ya, fungsi atau tidak? Ini karena semua anggota di daerah asal itu sudah punya pasangan ya, sudah dipasangkan dengan tepat satu saja. Jadi salah satu anggota di daerah hasil ini itu sudah ada pasangannya tepat satu saja. A dipasangkan dengan tepat satu pasangan itu ke P, B juga dengan tepat dipasangkan dengan satu saja, yaitu ke P juga. Maka ini merupakan fungsi. Ya, selanjutnya yang nomor 2. A ke P, B ke Q. A ke P, B ke Q. Jadi seperti ini. A ke P, kemudian B ke Q. Ya, fungsi atau tidak? Ini sudah jelas ya, ini merupakan fungsi. Kita bisa lihat bahwa semua anggotanya itu sudah dipasangkan dengan tepat satu saja. Kemudian yang ketiga, A ke P, B ke R. A ke P, B ke R. Ini juga sama ya, merupakan suatu fungsi. Nomor 4, A ke Q, B ke S. Ya, kita lihat di sini domainnya anggota himpunan B ini ya, itu semua sudah memiliki pasangan dan pasangannya tepat satu saja. Ini fungsi. Kemudian nomor 5 itu A dengan Q, A dengan R. A dengan Q, A dengan R. Fungsi atau tidak? Ya, bukan fungsi ya. Coba kalian lihat. Perhatikan bahwa A-nya ini dipasangkan dengan lebih dari satu pasangan ya. Kemudian anggota himpunan ini, yang B ini, tidak ada dijelaskan pasangannya siapa. Padahal seharusnya ketika dia merupakan fungsi, dia harus punya pasangan ya, dan pasangannya tepat satu. Oleh karena itu, yang nomor 5 ini bukan merupakan fungsi. Yang nomor 6,
ini adalah berupa fungsi juga. Ya. Kemudian ini fungsi semua ya, kok saya tulis FF saja. Ini fungsi juga, ini fungsi. Nah, nomor 7 kita lihat B dengan S, B dengan R ya. Kita sudah lihat bahwa dia pasangannya lebih dari 1 ya. Pasti nomor 7 ini bukan fungsi. Selanjutnya yang nomor 8. A dengan P, B dengan Q, A dengan R ya. Perhatikan ini. A dengan P, A dengan R. Jadi bisa mendua begitu dia ya. Kalau saya gambarkan seperti ini. Ini A, ini B. Kemudian di sini P, Q, R, dan S. Begini kondisinya. A itu dipasangkan dengan P, kemudian B dengan Q. Kalau begini saja dia merupakan fungsi sudah ya. Tetapi kemudian ada yang ketiga, A dengan R, yang menyebabkan dia tidak menjadi fungsi lagi. Ya, karena ini elemennya itu dipasangkan tidak tepat 1 ya, tetapi ini jadi 2 malah dia. Oleh karena itu yang nomor 8 ini bukan fungsi. Jadi seperti itu. Bagaimana cara membedakan mana yang fungsi dan mana yang bukan merupakan fungsi. Pada bagian akhir ini saya harapkan sekarang kalian bisa lebih jelas membedakan mana yang merupakan suatu relasi dan mana yang merupakan suatu fungsi. Jadi relasi adalah aturan yang menghubungkan anggota-anggota dua himpunan. Misalnya dari himpunan A ke himpunan B ya. Tapi kalau kalian lihat berdasarkan penjelasan sebelumnya itu tidak selalu relasi dari himpunan A ke himpunan B itu tidak selalu berupa fungsi ya. Relasi itu tidak memaksakan semua anggota domainnya memiliki pasangan. Relasi juga tidak memaksakan bahwa banyak pasangan dari setiap unsurnya harus tunggal, hanya satu saja. Jadi relasi merupakan konsep yang lebih longgar daripada fungsi. Karena itu setiap fungsi adalah relasi, tetapi tidak setiap relasi merupakan fungsi. Jadi saya harapkan sekarang kalian dengan jelas membedakan mana yang merupakan relasi dan mana relasi-relasi yang merupakan fungsi. Ya, jadi ingat bagaimana kita memahami ciri-ciri fungsi tadi sebelumnya. Bahwa setiap anggota himpunan di domain itu adalah harus dipasangkan dengan tepat satu saja anggota di kodomain. Demikian video kali ini, semoga bisa dipahami.